Sosok Xiao Yan muncul dan menghilang di tengah gelombang kejut yang mengamuk, ekspresinya pun sama muramnya. Memaksa 6 kekuatan primal menyatu sangatlah melelahkan. Namun kilatan dingin muncul di matanya, dia telah menunggu kebuntuan ini. Miao Liankong mengerahkan seluruh pikiran dan kekuatannya untuk melawan serangan gabungan petir dan api. Inilah saat pertahanan jiwanya paling lemah, tekadnya paling terkonsentrasi namun paling rentan terhadap guncangan. Panji penekan jiwa, tanpa disadari, terbang keluar, menopang Miao Liankong dan menyerap sejumlah besar energi jiwa. Panji itu kini telah memadatkan 3 cincin jiwa. Cincin-cincin itu berputar, memancarkan kekuatan jiwa yang dahsyat. Tanpa ragu, Xiao Yan berteriak dengan suara berat, dan cincin jiwa terluar dari ketiga cincin itu, yang juga mengandung kekuatan jiwa, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatannya telah terbukti melawan Raja Ilusi, dampak jiwanya sangat dahsyat. Jeritan kekuatan jiwa yang tajam, tak terlihat, dan tak berwujud, cukup tajam untuk menembus bahkan jiwa abadi, meletus. Ia berubah menjadi gelombang kejut jiwa yang tak terlihat, menghantam cahaya Buddha pelindung dari pendekar bela diri Miao Liankong. Sialan! Tubuh Miao Liankong membeku. Seolah ditelan oleh 10.000 jiwa, tubuhnya tiba-tiba kaku, dan ia mengeluarkan jeritan kesakitan. Tepat saat itu, jiwanya terluka. Saat segel 1000 Buddha menghadap langit bergetar, sosok Xiao Yan seketika melintasi ruang, muncul di hadapan Miao Liankong. Ia tiba-tiba mengangkat lengannya, dan kekuatan jiwa yang mengeras dengan cepat mengembun seperti kabut putih. Panji penekan jiwa pemusnahan Hunyuan, panji penekan jiwa yang menghantam, dan panji pemusnahan sumber jiwa, semuanya dimaksudkan untuk menghancurkan jiwa Miao Liankong. Pada saat ini, sebuah batu giok di dada Miao Liankong hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya biru yang menyilaukan. Tampaknya itu adalah harta karun yang melindungi jiwa. Panji pemusnahan Hunyuan yang seperti kabut putih jatuh dengan dahsyat. Dalam sekejap, cahaya biru cemerlang yang mengelilinginya berbenturan sesaat sebelum pecah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Miao Liankong merasakan firasat kematian yang mencekam, dia tidak pernah membayangkan Xiao Yan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Dia telah menekan Miao Liankong hingga ke ambang hidup dan mati dalam hitungan detik. Di alam mistik surga barat, Miao Liankong belum pernah menghadapi krisis seperti ini. Kekuatan yang dipancarkannya hanyalah tingkat keempat dari alam transenden, namun itu sudah cukup untuk menyebabkannya kesakitan. Hal itu hanya akan membuatnya kewalahan. Pada saat itu, mata indah Miao Liankong tiba-tiba menyipit. Bukankah Hua Ken akan muncul? Hua Ken. Dua kata ini menghantam pikiran Xiao Yan seperti petir. Niat membunuh yang telah terkumpul berfluktuasi pada saat itu. Alam mistik surga barat. Mengapa dia memanggil nama Hua Ken? Dan bagaimana itu keluar dari mulut Miao Liankong? Dia mengenal Hua Ken. Yang mulia surgawi 9 yang dari alam ilahi 9 surga ini telah tiba. Kejutan menghantam tekad Xiao Yan seperti tsunami. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak merasakan niat membunuh apapun. Sebaliknya, perubahan mendadak itu membuatnya benar-benar mendidih. Kekuatan kerasukan dari klan obsesif, yang telah merebut jiwa Xiao Yan, tiba-tiba meledak. Itu menyerbu tubuh Miao Liankong yang terluka parah. Jiwa yang terluka, ditambah dengan tekad Xiao Yan untuk menguasainya, membuat perlawanan Miao Liankong tampak sangat tidak berdaya saat jiwa itu dengan cepat dan mendominasi menguasainya. Jiwa Xiao Yan dengan panik merasuki tubuh Miao Liankong, menyebabkan ekspresinya terus berubah. Terkadang tenang, terkadang panik. Tidak, aku bersedia menyerah. Aku bersedia bertukar denganmu. Miao Liankong merasakan pedang bambunya dengan cepat kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia panik dan kehilangan ketenangannya. Namun, tekad Xiao Yan sangat dingin, dan dia bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan sebelum dia sepenuhnya berhasil mengambil kendali, kompas surgawi telah muncul di bawahnya. Dan sepertinya dia telah bersiap sejak awal. Sebuah celah hampa tiba-tiba muncul, mencengkeram Miao Liankong dan menekannya dengan kuat ke kompas. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas masuk ke celah hampa, menggunakan jiwa pergerakan hampanya untuk menempuh jarak yang sangat jauh.
Entah teriakan Miao Liankong tentang Hua Ken itu benar atau salah, dia sama sekali tidak bisa mempertaruhkannya, tidak heran rasa penindasan yang kuat telah mengikutinya. Benarkah itu Hua Ken? Saat bergerak, Xiao Yan tersentak. Dia teringat pidato Hua Ken di konferensi kekacauan, dan kecurigaannya tentang identitas Hua Ken semakin dalam. Dia sama sekali tidak bisa menghadapinya secara langsung. Bagi Hua Ken, dia sekarang semudah membunuh semut. Dia harus terus berlari. Hanya setelah sepenuhnya menguasai Miao Liankong dan menyelidiki jiwa dan ingatannya barulah dia bisa memastikan kebenaran kata-katanya. Namun, seperti Yao Nantian, Xiao Yan belum sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Alih-alih berfokus pada tubuh fisiknya, Xiao Yan, setelah mendapatkan kendali penuh, segera mencari jiwa Miao Liankong. Benar saja, Xiao Yan menemukan informasi tentang Hua Ken dalam ingatan Miao Liankong. Oleh karena itu, Miao Liankong tidak hanya berteriak sembarangan. Hua Ken benar-benar ada di alam mistik surga barat dan merupakan salah satu pengejarnya. Tubuh Miao Liankong menegang, jiwanya tersiksa oleh rasa sakit akibat pencarian jiwa Xiao Yan yang panik. Selain mengkonfirmasi Hua Ken, Xiao Yan juga menemukan informasi tentang laut spiritual 7 warna dalam ingatannya. Dia melihat suara yang dikirim Miao Liankong sebelum pergi, mengatakan, "Bawakan aku peoni yin yang." Berita tentang laut spiritual 7 warna di tanah terlarang dewa dan Buddha tidak mungkin benar. Para biksu botak ini, mereka sepertinya suka mengoceh omong kosong. Namun, di bawah pencarian jiwa Xiao Yan, jauh di dalam ingatannya, sebuah danau luas yang dikelilingi cahaya 7 warna tampak jelas. Ia tidak terletak di alam atau bintang tertentu di dalam domain suci para dewa dan Buddha, melainkan tersembunyi jauh di dalam alam yang disegel dan dilarang oleh ruang-ruang yang tumpang tindih tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, di tengah pemandangan merah darah, bau busuk, dan anggota tubuh yang hancur, menyerupai kedalaman neraka, lautan spiritual 7 warna yang murni tampak sangat tidak sesuai. Xiao Yan menghentikan pencarian jiwa, melanjutkannya akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa Miao Liankong. Dia mengembalikan tubuh fisiknya kepadanya. Masalah ini sekarang telah selesai. Dengan pergerakan jiwanya, dia telah bergerak jauh dari medan perang. Sejak awal, alam Buddha yang diciptakan oleh bunga relik tidak dapat menampungmu, kan? Wajah Miao Liankong sepucat kertas, butiran keringat halus muncul di dahinya. Dia telah terluka parah oleh pencarian jiwa Xiao Yan. Cukup omong kosong, bawa aku ke domain suci Buddha ilahi. Temukan lautan spiritual 7 warna, atau aku akan memusnahkan jiwamu kapan saja. Suara dingin Xiao Yan perlahan terdengar. Tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Miao Liankong, yang gemetar. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan hak untuk bernegosiasi. Bahkan tubuh fisiknya pun bukan miliknya lagi. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu setelah kau masuk. Bisakah kau mengampuni nyawaku? Miao Liankong memohon, matanya memerah. Dia menatap Xiao Yan dengan iba, yang entah bagaimana memperlihatkan hamparan rambut putih salju yang lebat di hadapannya. Rambutnya yang acak-acakan menimbulkan rasa iba. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi kuharap kau tidak melakukan banyak perbuatan jahat, kau pasti akan binasa. Pimpin jalan dengan hati-hati, dan aku akan membiarkanmu pergi.